Cokindan. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar sedunia? Lagi sehat? Lagi di rumah? Atau sedang mengah gini? Bantu bang. Mari lo bang. Aduh, Mari lo bang. Muta lo. Ke beranda ya bang? Abang nah, udah. Iko kan ciri khas awak Ciri sebagai khas. orang Islam ya, Iya. orang Islam. Oh. Tahu Jadi gini, Bang. tadi kok kan? Anu mana kok? Geser tuh bang, nampak lo? Ah. Dah. Di Jadi tadi kan tapi kiri duduk tadi kau ancak kan otak lapau. Jadi pas manang otak lapau aku tengok lah budaya Minang. Budaya Minang. Oh, atau Minang. tradisi yo. Ado surau, lapau, rantau cik dana. Rantau. Tak. Jadi mungkin diskusi lah. Situ lapeh lah. Otak lapau lah. Lapau ya. Ayo. Jadi baru udah tuh. Surau lapau rantau kok apa sebenarnya? Sabananya. Iya. Kalau surau, lapau, rantau itu kan sebenarnya kan budaya orang Minang lah. Iya. Budaya orang Minang dan menjadi kebiasaan bagi orang Minang, khususnya pemuda-pemuda Minang ya. Iya. Tapi itu tuh hanya ditelan masa dan itu cuma tinggal sebagai kenangan saja. Mudik bentuknya nak muda kita tahu mungkin nak. Enggak. Mungkin generasi tahun baru ya. 80-an kateh lah. Bahkan 80-an ke bawah sampai 90-an tuh enggak do yang mendamping. Kalau di surau tuh enggak do. Yang tinggal di surau yang acok kalapau. Mungkin yang sampai merantau pun anak-anak muda Minang segede gini. Iya. Ada pun yang merantau paling yang pergi kuliah, kan? Kuliah. Kuliahnya kecilnya merantau kan. Padahal pergi kuliah ini merantau lah kecil. Iya. Jadi tadi apa surau pertama ya bang? Surau. Surau, lapau, rantau. Jadi sebenarnya kan itu udah budaya tadi kan. Berarti orang-orang di Minang dari dulu ya. Iya. Mau itu misalnya Dari ke surau dulu. dulu. Biasanya orang mangga di surau tuh di Minang. Nah, kalau di surau tuh aja lihat sejarahnya Pak. Dia Iya. baca cerita dari buku Surau yang dibuat oleh Profesor Azumardi Azra. Surau itu dulu kalau kini kan memandangnya Surau sebagai apa ya? Sebagai tempat ibadahnya orang Islam. Iya. Nah kalau dulu Surau itu bukan tempat orang Islam, namanya memang Surau juga dulu gitu. Tapi sebagai tempat apa ya namanya? Tempat ibadah spiritual orang-orang dulu gitu. Awan ini menyebut agama orang Minang dulu doh. Soalnya beko Iya. kalau disebutkan orang Minang dulu agamanya kuat. Beko kontra lo kan ada lo konten di channel YouTube kan sakan lo kan. Jadi surau itu dulu sebagai tempat ibadah di agama orang leluhur kita dulu di Minangkabau. Nah setelah masuk Islam itu dipakai lo balik gitu, dipakai balik untuk tempat ibadah di Minangkabau. Di tempat semayang, di tempat berkumpulannya anak muda Minang, berkumpulannya lelaki-laki Minang. Termasuk kalau lah misalnya Pak, Abdul bini Pak, bini itu dicariin bini atau kematian bini. Atau Balik ke surau balik. balik ke surau balik. Kalau budayanya dulu kan begitu orang Minang, nah laki-laki lalu Iya di surau. lalu di surau gitu. Nah lalu di rumah dong. Lalu di rumah tuh biar malu namanya. Soalnya bahkan di rumah ada sanak bersih, ada ite. Di rumah kadang maklum lah tinggal di rumah kadang. Nah lalu di surau laki-laki Minang dulu. Kalau kini di zaman awal aku kan tak tahu yang lalu di surau dong. Garin enak. Garis itu digaji loh. Iya gaji lo. Digaji lo. Baru mau ke surau ya. Udah mau ke surau. Kini surau langang kan. Langang. Apa di kini di apa situasi corona ini kan surau makin merana. Jadi kalau iya bahasa banyak tuh dah. Kalau misalnya dihubungkan di corona kan di surau kita kan MUI kemudian pemerintah menyuruh lo gitu kan. Dah misalnya bisa nak diambil fatwa yang apa kan misalnya peripatan kan awak nak jual ya doang. Iya sebenarnya. Jadi saya jual. Ganti semua dua. Ayo tuh dah. Jadi kau kan balik ke fikih, balik ada kajian usul fikih di bawah lah. Kalau belajar usul fikih ya. Jadi kau kan ada menimbang antara kemaslahatan sama kemudaratan. Cuma yang lebih kadang mudaratnya pada kemaslahatannya atau pemanfaat ataupun keuntungannya bahwa. Kalau Fatma MUI kan wak celia balik
ketika masuk umum saji Awak nak tahu orang dia. awak nak tahu orang kontak orang Kontak ini dia. batuannya Iya. tak betul corona kita memang batu biasa kan mereka ada curiga sih Iya. Kecuali Atau- misalnya ada anak mau kok semprot-semprot ada tu kan. penyemprot ada desinfektan Ah, namanya kan iya. mereka ketika fatwa MUI mengeluarkan tu awak jangan kontra lo jangan sok tahu lo awak gitu kan aja leh tu MUI itu nya mengeluarkan fatwa itu kan ada pengkajiannya Ada ada kajian, pengkajiannya melalui usul fikih Iya, itu dalilnya nah itu, ada ya. dalilnya ya dalilnya itu tadi dari usul fikih gitu Iya. menimbang mana yang paling banyak manfaatnya daripada kemudaratannya Ah, gitu iya. jadi kalau seandainya masih tetap berinteraksi secara banyak jujur orang gua awak nak tahu dua orang pun tanya sakit bagai ada flu gak awak salam gua tu duduk dekat dia kan awak nak tahu gini tak corona Oh, ada. betul ndak kan Betul ndak. nah awak duduk itu saji Iya. salam gua Salam. awak nak mau salam tapi orang mau gontangan salam mereka tu Wajar betul lah, lah kan iya. oke jelas Segan lo, segan balik lah ya. segan balik lah mungkin itu dia awak kan mama awak lo Jadi intinya jangan panik tapi waspada. oh ya. waspada saja waspada. tahu ikuti salah kecil pemerintah tu ikuti Ya, dan body- orang lawan tu jangan sok-sok tahu lo kecil lo aku MUI lah membelot MUI aku sesat lo jangan mulai itu awak nak belajar usul fikih lo nak belajar secara mendalam kini sami'na wa ta'na salah wak gitu Jadi pagarahan sih. jadi pakaran lo cik Orang ada petang tu di Ah. Beko masuk video siku. Mana mau kau? Di daerah mana tu gitu. Ini pagarahannya kan. nah Jadi orang luar lah. Dijileknya kloset namanya apa? Sampai- ciri ya, lah. sampai bawah iya. Dijileknya dek mencacak aja kan. Akhirnya positif ya corona. makan tuh corona Masuk aja ke video. Wanita. nah untuk sana tolong hati-hati lah jangan main corona aku bayu Ayo. ini nampak lo tapi menusuk Jadi kini kau model kalau ada login di film dah. Model film zombie tu lah. ya belum zombie Awak di rumah saya gitu, di luar Rumah saya. tu jadi zombie kau model corona aku lah itu. Hmm. Banyak keluar kan digigit dia zombie, awak jadi zombie kan. tapi Dia satu hal ketawa positif sadar. dari zombie itu Apa? nah, zombie nak pernah makan kawannya seorang Iya. semuanya makan Oh, kawan sedang. seorang Jadi kawan-kawan di rumah lah ada corona gitu kan. Kalau keluar hal yang penting kan. nah kalau nak tersasak mana jangan keluar Jangan kalau keluar. sesak buang aja aja ke WC Ah, iya. jangan keluar Tuh pakai masker ada. Pakai Masker masker. adalah langka lo gitu. Eh kan. langka, awak betang dari meninjau kan sepanjang jalan sampai Bukit Tinggi. Nak Ada. tuh orang jam masker tuh. Parah. Iya parah. Ngeri. Mungkin patah kan banyak loh isu-isu itu. Hmm. Ada yang apa? Penimbunan Ah, masker. penimbunan masker. Iya. Itu coba di TV kan. Ada dokter Tirta aku membalik langsung ke resellernya gitu. Iya. Walaupun agak mahal kan. Nah, tapi itulah. Nah, jadi yang oknum-oknum tolong nggak sadar. Takut dioper ke Cina. Dioper ke Cina dia menyelamatkan orang Cina. Orang Cina lah sehat gini bang. Iya. Nah, itu Awak- tadi masalah surau ada ya. Nah, suruh balik ke Surabaya. Balik ke tadi. Jadi surau itu intinya sampai pendidikan Minang tu lah dulu. Sampai kalau saya lihat sudut pandangnya pendidikan, kan. Surau itu kan lembaga pendidikan non formal Formal. sebenarnya gitu. Jadi kalau dulu kan alun ada sekolah, alun ada pesantren tuh. Jadi Iya. orang-orang dulu itu kan berajanya di surau, mengaji di surau, Iya, beraja iya, bersidik iya. di surau, Bersidik. beraja apa nilai-nilai sosial juga di surau Di buku, surau gitu. dulu. Beraja ke orang-orang yang pandai, Iya. orang-orang beraja di pondok, orang-orang yang memang belajar. Ada yang dari Makkah dulu kan, buat di surau. Di Kayak surau. kok, kalau sana ada baca buku kan. Ayo kok di surau dulu kok. Daripada Marana, Nah, dek corona. ancak baca buku itu. Iya. Biar awak tahu bahasa warnanya surau dan pendidikan. Nah, baca bukunya. Baca buku intinya. Nah, Baca buku. buku. Itu lanjut ke siap surau tadi ke mana dah? Ke lapau. Lapau. Lapau aku bakal dah. Kalau lapau tuh bisa kita kecaan sebagai tampe interaksinya masyarakat Minang. Di Tampe kecaan interaksi. lapau. Kalau di Indonesia kan itu sebagai kedai, warung. Sampai kalau kini bahasa kini nongki-nongki lah. Nongki-nongki, ya. nongkrong. kita. Nah, kalau di Minang dulu lah nongkrong juga Nongkrong orang, tapi dulu, namanya nak nongkrong doh gitu. Nongkrong doh. Pai kalapau. Pai kalapau. Kalau di Kecen gaulnya ngelapau. Lapau. Jangan lupa ngelapau tiap Ngelapau. sore ya. Jadi orang Minang tuh dulu Iya. sudah semayang asa tuh hanya Ngelapau, ya. langsung ngelapau tuh. Duduk di lapau lu, pesan kopi setengah. Pisteng. Kopi steng kan, rokok adat satu Oh, kan. iya, rokok. Rokok lamu tuh itu di lamu. lapau dulu tuh rokok satang makan goreng nyokatan kan kok tibu surang tibu berdua dan tibu-tibu tuh kok mulai cerita di surau tuh terjadi interaksi tuh Ah. jadi ada proses pendidikan di situ tuh terjadi Iya. aku kok
masyarakat di situ tuh pemuda Diskusi orang ya dia, ya dia. diskusinya bagi-bagi pengalaman gitu. Iya, Ada iya. yang lah merantau, ceritanya pengalamannya di sharing lah ya. sharingnya gitu. Pengalamannya merantau mudeko kuna Iya, dialaminya. Jadi dari pengalaman orang yang bercerita tadi itu Iya. ada pesan moral yang bisa nyambi gitu. Itu salah satu wadah untuk pendidikannya gitu. Iya. Tapi kini baca lihat kalau di Lapau lah jarang orang pegang Ini Lapau. ke kafe lah. Oh iya, ngafe, orang ngafe gini kan. Kafe man. Hedon lah Hedon. Hedon. Bahasanya hedon. Bahasa Ini hedon, ya. anak muda Anak gini muda hedon. gini. Kadang awak pun sadar awak hedon awak karena duduk di kafe. Tapi harus seimbang. Harus seimbang. Ya, kan. kadang awak duduk-duduk tuh paruh aja hedon sekali. Sekali itu kebutuhan Ah, awak. iya. Tapi kadang awak ke kafe cari wifi. Di Lapau nak ada wifi tu. Atau kebutuhan Instagram Instastory. Instastory ya bisa ya story. Kebutuhan Instastory. Instastory gitu kan. Pergi ke kafe kan. Ya, jadi ada kafe baru kan. Paisnan. Jadi gengsinya tuh lain tuh. Gengsinya tinggi kalau awak duduk di kafe kan. Iya. Kalau di Lapau tu lah kuno, lah kolot. Tapi awak nak sadari Iya. kalau awak duduk di kafe itu individualis benar. Awak sorang-sorang, awak duduk di sudut, orang duduk di sudut. Nah, ada terjadi interaksi itu. Pola komunikasi itu nak terjadi. Jadi awak nak ada berbagi kisah, berbagi cerita. Nah, ada hal baru yang saya hadapi anda. Tapi nak menutup kemungkinan ada juga orang duduk di kafe cerita-cerita. Kawan-kawannya. Iya, kawan-kawannya. Gitu. Tapi ada satu hal yang mengganjal gini kau Tuh. Udah. Menjadi dilematis bagi kaum akademis duduk di Lapau. Betul. Nah, mode kota dia. Ayo. Di Lapau orang main kuah. Ayo. Main domino. Nah, kini anak kuliahan ketikanya duduk di Lapau, duduk main kuah, duduk main domino, itu buruk pandangan orang. Ayo. Nah, anak kuliah doh kan. Iya. Anak kuliah anak pondok, anak pesantren di kecil, orang nyoba judi gitu kan. Iya. Buruk roman salah cando kecil orang Minang gitu. Nah, nak masuk jadinya gitu. Ya. Tapi sabananya itu bukan sudut pandang sih sabananya, tapi bahaya. Jadi dilema sabananya khususnya awak mahasiswa awak Iya. kadang pulang ke kampung dia duduk di Lapau dan silaturahmi gitu. Pandangan orang kampung ketika duduk di Lapau lah ngiriang saya gitu. Yang kecil judi ya kecil judi kan, kecilnya orang bampu gitu. kawan. Padahal cuma berkawan silaturahmi sebut je kawan SD kan. Nah, jadi dilematis pokoknya anak-anak mahasiswa gini kalau pulang kampung ini cuma duduk di rumah main game. Jadi generasi nunduknya gitu. Kan kasihan lah. Jadi merubah pola pikir itu pada lu. Jangan apa patokan mahasiswa aku harus kaum akademis di sekolah di kampus macam enggak. Jadi bagi ruang untuk menikmati masa-masa lampau dulu, masa-masa tradisi dulu, budaya dulu tuh. Di PK Surau, PK Lapau. Jadi intinya Lapau kok kalau misalnya C2 kan rame gitu kan. Jadi muncul idealisme baru mungkin kan, hal-hal baru ataupun ide baru. Itulah mungkin kok lah mulai 1-2 atau banyak orang di Lapau tuh muncul diskusi dan tanya jawab ada menghasilkan kok bisa disolusi begitu. Tapi kadang banyak aja orang kampung kan ke Lapau untuk akhirnya bercakap. Itu yang menggila kan, menyati, bully-bully. Apa namanya terjadi kok bully-bully kok. Nah, masuk aja kan. Atau lah pacasnya kali kopi kok. Birangnya kayak gadai. Itu nyata itu tapi yang eloknya saya ambil. Tapi ada hal yang paling penting wak lihat di Lapau. Ada. Kini peran masyarakat dalam pendidikan terhadap anak usia dini itu harus wak lihat perhatikan lihat. Iya. Sama gitu misalnya. Pernah nak awak lihat di kedai ataupun awak punya kedai misalnya kan. Ada nak ketik umur 7 tahun ataupun 12 tahun beli rokok. Kira-kira degia ada di orang kedai, di orang Lapau. Degia kan? Degia kan? Untung kan? Ini piti kan? Jadi peran masyarakat untuk mendidik itu kini kurang ada. Orang mengecek bukan nak do, tapi ada sebagian kadai atau Lapau. Orang Lapau sebagian nak magiah kepada nak kecek. Ya kecek baru nak merokok kan, beli rokoknya kan. Tapi kau sudah merokok, nak beli rokok jilo kan? Enggak mengganjul. Sudah rokok enggak? Rokok ganjul, tu labu. Kan nak ibu generasi muda awak. Ini nak kampung. Kini kan bahasa generasi micin. Mungkin dek banyak makan micin kan jadi kan jadi motor kan. Kan sasa. Dulu kan orang sehat enggak ada micin kan. Micin. Alami, Orang salah herbal gitu kan. Ini hanya lah rusak. Pengawen sebenarnya kan. Badan kau itu sih tak ada. Jadi mudul lah penyakit lah samurat, si pinggang kan, malaria. Banyak lah. Itu tentang Lapau dah. Jadi yang terakhir ada rantau dah. Ada rantau. Itu apa?
paling yang terkenal banget kalau Ya. banyak ke Jawa kan, ini pasti orang Jawa tuh paham misalnya tentang budaya Minangkabau nya. Anak kan heran ada orang Minangkabau kah kama-kama gitu. Jadi rantau ke bahasa di Minangkabau. Nah. Balik tadi nak. Ya. Itu kan seolah-olahnya budaya orang Minang, Ya. tradisi orang Minang. Hmm. Merantau itu budaya orang Minang, tradisi orang Minang. Jadi kalau dari keteknya dididik di surau, Ya. di lapau, ketika nyelah kadang lah kadang-kadang awak, kak ini Ya. harus merantau. Merantau. Kenapa harus merantau? Yang pertama, kalau saya lihat dari sudut pandang ekonomi, ini untuk merubah nasibnya, memperbaiki kondisi ekonomi Kondisi keluarganya ekonomi. yang pertama dulu. Kondisi ekonomi. Dari segi pendidikan, itu tuh adalah pola untuk pendidikan karakter bagi orang Minang. Iya, iya. Yang pertama untuk mental, Mental dulu. yang pasti terletak Ya, ya. kalau di surau kan diajar tuh basile itu mencari iya. kawan, dia mencari Tuhan. Nah, ketika nyu merantau diamalkannya enggak gitu. Diamalkan sih. Painnya merantau, semayang naknya tiba di rantau. Jangan buku nyu semayang ketika nyu di surau saja. Iya. Keluarnya di suraunya semayang gitu kan. Nah, kan pendidikan karakter itu nilai karakter religius. Dan silet pun baguno Dari sini itu Pak Gunung aku. Jadi ada petang berita dulu tahun barat tuh yang misalnya Nah. anak pondok Anak di pondok. sini ada orang begal kan. Nah. Nah, di orang begal tuh meninggal dia. Salah begal. Salah begal. Itu dari apa manfaat silet. Manfaat sile. Di tata gunung apa kata-kata silet kalau timbul lawan Pantang dilaat, musuh pantang dicari. bisa pernah cari. Kok ada Lawan pantang pantang dilaat. dilaat. Nah, itu. Jadi menurut itu tadi apa dah tadi rantau tuh. Nah, rantau tuh untuk apa ya? Bentuk pola pendidikan di setiap jiwa-jiwa orang Minang. Nah, jadi kan banyak orang Minang tuh. Iya, iya. Di Jawa, di Tanah Abang tuh kecil kawan Wak, Oh, iya. 70% orang Iya. orang Minang 70%, itu iya. nak. Hampir 70% lah di Tanah Abang tuh. Kita Mici Tanah Minang Abang. tuh. Wak. Ya tahu aja kan. Iya, iya. Mencari kau tahu nya kau kan. Tahu, ya. Bijak cari ini Cari, gampangnya. ya. Tapi Tanah Abang, kalau di tele. luar situ cari tak tahu ya. Aduh, kurang asu dari sini. Cari Sensor. Nah, Jadi itu tadi rantau ya. nah, Ayo lah ya punya entah isu entah bah kadang. aduh. Kalau misalnya pemuda Minangkabau itu anak, Ah. misalnya umur dari 8 balik sampai KT lah gitu. Kalau misalnya masih di kampungnya gitu anak merantau, digalak ada orang. Jadi kalau orang Orang ada. yang kecil orang dia nak mental gitu. Mental ya. Mental bah, ya nak mau pergi keluar. Iya, Kalau iya. pepatah mengecin tuh mau dikunci dalam tempurung. Saya pulang. Ini cuma merasa kadang di kampung, ini cuma merasa kadang di tampiknya surang. Iya, Ini iya, bisa iya. magikuan dadonya, ada kadang di kampung, dan ada kadang di jorong dan surang. Coba Iya. keluar kok berani. Iya udah. Nah, Umur dari kecil orang bakal di kampung. Baga di kampung, baga di kandang, surang. Kandang, ya. Cuman itu sih cuma sebatas itu sih. Tapi kalau alam Iya, iya. merantau, pola ekonomi berubah, awak bertambah kawan baru, Iya, kemudian iya. pendidikan untuk mental awak, pendidikan karakter awak itu bertambah loh, Bertambah, ya. akan semakin berkembang. Jadi secara lanjut pendidikan sebenarnya. Kalau cari sejarah, memang ada tokoh-tokoh memang merantau gitu. Banyak merantau. Ya Tan Malaka, Malaka, si Ahmad Khatib Al Minangkabawi, itu merantau yang selalu kan. stadion, yang buya-buya, Yang Buya-Buya, Kodese Sulaiman Arasudi, Ah, Buya tadi. Hamka. Kan banyak beliau merantau Merantau. dulu kita. mencari ilmu. Mencari ilmu aja tujuan dulu awalnya. kita. Dulu kan beliau-beliau aku kan kadangnya di surau kok. Iya, iya, iya. Di surau, kalapau, sudah tuh pai Merantau. beko ketika ilmunya lah penuh Ulang ya, balik. balik lihat. Iya. Balik ini balik pai ka Kalau kampungnya. surau. Ke surau, Pokoknya ke ke surau nyampe surau si kakak Ke surau. surau. Nah, Kemudian Sulaiman Arasudi kan ada surau ketika nyoba lihat di Makkah, Iya. juga surau baru. Surau Namanya baru. surau baru di Canduang. Hmm. Nah, di sini ada juga masyarakat karena masyarakat akan haus akan ilmu yang didapatkan di apa di Makkah. Jadi dari lah ilmunya kok juga orang kampungnya lah gitu ya. Soalnya kalau di Minang dulu kan bahasanya jumud ya. Jumud. Oh, ya, jumud, Bisa mengecek nah waktu Ya. itu kan dulu jumud gitu. Jumud. Dia mengaku Islam tapi Islam tuh mana masih kurang paham Kurang. gitu. Alun-alun dulu mana gitu. Dari segi apa? Kalau dulu ada nikah, talak, rujuk. Mhm. Nah, nikah, talak, rujuk tuh sangat payah dulu tuh gitu. Jadi kalau dulu kadi dulu ya, kadi itu tak menikah orang. Kalau kini kan wali hakim namanya Iya, nikah. iya, iya. Kalau dulu namanya kadi. Kadi, ya. Kalau di Arab kan kadi. Jadi yang untuk menikah itu syarat-syarat ataupun cara-cara menikah itu ndak dulu ada gitu. Iya, iya, Pokoknya di fikih namanya Fikih fikih nikah. Fikih nikah. Fikih nikah kan dia jalan di kampung gitu. Iya. Beraja di Makkah, lalu kok dia jalan di kampung. Kalau di Makkah berajanya di kitab
kitab Kitab kuniang. Kuniang ya. Iya, ndak Kitab babari. Kuniang. Ndak ikut dong. Mana kitab kuniang iko do. Kau dah isu kau dah Kitab kuniangnya ndak babari, Iya, warnanya iya. kuniang kan. Kuniang. Nah, itu yang dipelajari dulu ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan syekh-syekh yang lainnya gitu. Ada dua adanya Ada juga di beliau-beliau kok di ulama-ulama dulu kan. Iya. Bagus diajarin tuh di bawah di kampung-kampung lah, bahasa bananyo nikah, bahasa bananyo mawaris. Kan dulu perdebatan mana tuh? Iya, iya. Harta pusaka tinggi, jual harta pusaka rendah. Iya, iya, sampai Mama itu. dulu menjual harta pusaka tinggi untuk dibawa ke rumah bininya. Nah, iya. itu dulu jadi permasalahan. Kini bahas cara membagi harta pusaka tinggi, jual harta pusaka rendah. Itu di fikih mawaris berajaannya tuh. Iya, iya, iya. Itu mungkin otak gini dah tentang surau apa tahu kan. Bahkan mungkin video Syariko bisa dia ke tentang Patah Minang dan sebagainya. Gitu. Iya, falsafah orang Minang. Ya. Filsafat orang Minang. Ya tadi membahas tradisi kan. Filsafat orang Minang ada. Aduh, Apa tuh? banyak falsafah orang Minang. Yang Kalau paling salah dipaci. yang paling dipaci itu yang pertama ABS SBK. Atau Adat bahasa di Sara bahasa di kita iya. Kemudian yang kedua, alam tak kembang jadi guru. alam tekamang di guru. Nah. Berarti orang Minangku belajar di alam. Nah, banyak belajar juga alam karena. Jadi itu kan kawan diskusi kayak gini. Total apa lah mulai tadi kan mungkin ikut ibunya untuk refleksi lah untuk pemuda gini untuk mengingat budayanya dan menghilangkan budayanya yang nyopaci dari dulu sebenarnya gitu sampai gini dan mungkin deh ikut westernisasi koreanisasi dan banyak lah budaya yang luar tuh gitu. Itu banyak tuh gadi-gadi Minang gini kan di Kemudian, Korea kan. iya. Opa, kapalo, opa kan. Iya, jadi kalau di sosiologi itu ada akulturasi dan asimilasi. Iya. Awak ambil akulturasi. Akulturasi itu budaya awak campur budaya luar, tapi nak menghilangkan budaya awak dong. Tapi kalau asimilasi gawat dong. Iya. Budaya awak tambah budaya orang, Hilang budaya menciptakan budaya baru. Hilang budaya awak kan. Jadi ambil akulturasi kalau di sosiologi. Nah, itu saja. Jadi kau dapet budaya awak dan tigo kah kalau bisa awak rawat. Rawat. Dari awak di surau. Iya. Ini surau kan ada banyak yang aktif dong. Iya, Tinggal iya. di surau itu cuma garin. Aku garin tuh lambe lo nyelalo kan. Iya, iya. Minggu lo garin pur dulu kan sampai jam 1 jam 2. Aku dijagone sama emak. Iya. Nah, ini di Lapau itu kaum-kaum akademis gua menjadi dilematisnya. Jadi orang rawat lah budaya Orang rawat lah. Mau di hashtag di aksi kamisan. Aduh, Menolak lupa menolak merawat. lupa. Hidup korban. Hidup korban. Ya. Nah. Hidup korban. Korban maksud itu pemuda kini yang tidak memakai budaya Minang. Nah. Tahu. Jadilah pemuda Minang, awak yang balik merefleksi kebudayaan awak di Minangkabau. Tahu. Oh, tutup ya dah. Jadi, gimana tuh kenalan tadi tuh? Alah kenal lah. Baca tutup ya kau. Nah itu saya kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Ya, atau ada yang nyok kita bahas, ada request silakan kawan-kawan dah. request. Sebelum tutup, subscribe dulu sih kau. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa. nyalakan loncengnya karena lonceng. subscribe itu gratis. Cuma kota Maya. Dia itu pengemis mana nampak? Subscribe Satu ya. saya, saya tidak ada. Subscribe. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.